beberapa ada. Cuma gue zaman SMP SMA emang lu pernah kalau ada teman difabel lu ngejauhin teman difabel? SD sih iya. SD gue sih iya sih. Berarti Michael Jackson jadi diizinin namanya Kang Kwamya ya. Sering-sering bang, jalan mundur bang, nanti rezekinya naik. Keburu gede Piper, ya kan keburu kawin. Masa keburu kawin? Gak jadi gede. Menurut kamu bagus? Menurut kami jelek. Ya nggak apa-apa, namanya juga selera. Selera kamu yang jelek. Padahal drop tuh kayak simple aja ya. Gue sih simple aja kan. Nggak ganggu anda kan. Nggak ganggu kalian. Suara lu mah kayak kata anjing, bukannya penyiar radio Lu anjing. simple. Lu nggak tahu itu ya emangnya? Yang si penyanyi. Ya tahu, cuman kan kayak udah berapa bulan yang lalu, udah lewat, udah nggak lucu. Ya udah. Gua ke-trigger juga nggak lucu. Baru-baru ini ada bocil. Baru-baru ini ada bocil, ini setup gue. Itu yang backgroundnya Api, Firewood ya. iya. Tapi kali ini kita nggak akan ngebahas bocil ini, kita akan ngebahas satu film yang Membawa dia kembali ya. iya, Judulnya. Bring Her Back ya, yang bikin gua berkata-kata kasar ketika gua nonton film ini ya. Ini film A24. Aldo emang paling anjing ya. Tapi ini kayaknya ya, gue sih kayaknya belum nonton semua film A24, tapi kayaknya salah satu film terlemah dari segi cerita ya kayaknya ya. Dari segi cerita tidak main fuck gitu. Iya, dari A24 jarang-jarang kan, maksudnya biasanya A24 tuh kayak ketika nonton tuh kayak, wih gila gitu. A24 tuh biasanya memberikan glory to United dan juga villainnya. Ah iya benar. Biasanya villainnya tuh berakhir dengan senang-senang gitu. Ya kan rata-rata. Iya. Tapi ini akhirnya diberikan bad ending buat villainnya. Tapi gua kan bahas dulu premisnya soal Bring Her Back. Ini salah satu film horor yang memang lagi ditunggu-tunggu banget sama banyak orang karena salah satu yang kayaknya paling serem kayaknya katanya di tahun ini gitu ya. At least di quarter ini lah ya. Thriller ya dia ya. Thriller sebenarnya tidak ada horor-horor Saiton yang gimana-gimana banget. Iya, gitu ya. dan jump scare juga dikit ya. Jump scare juga dikit. Ngitungin juga kayak. Ya seperti biasa A24 tidak pernah memanfaatkan jump scare sebenarnya kan. Iya. Selalu dengan ambience dan secara psikologis aja gitu, sebenarnya Iya. psychological thriller. Jadi konsepnya adalah ada anak sama kakak beradik ya, cowok sama cewek dari different marriage dari bapaknya gitu ya. Habis itu dibuka dengan anaknya yang cewek itu kan matanya buta, jadi tidak bisa melihat jauh. Buta parsial. Dan beneran aktrisnya kayak gitu. Emang disabilitas Jadi dia. emang beneran kayak gitu. Gue cukup salut sih karena cantik loh anaknya, manis gitu ya. Kalau gini ya, kalau Hereditary, dia kan aktornya juga sama tuh kayak gitu juga tuh bentuknya. Ya? Nah, itu kan ganggu kan. Maksud gue secara tema sama karakternya tuh emang ini karakter bocah tuh dibikin kayak ganggu gitu loh. Iya. Maksud gue secara make up, secara perawakan dibikin ganggu. Nah kalau yang ini enggak. Iya. Dibikin lovable banget gitu di karakternya nih. Iya. Gara-gara si Manu jadi panjang gua bahas karakter dia. Karena udah mulai getar nih. Itu kalau udah takut di cancel gini udah agak getar kan. Nah, terus dia sama kakaknya. Jadi yang satu yang cewek keturunan Asia, kakaknya bule. Akhirnya pada saat itu bapaknya meninggal tiba-tiba. Iya. Nah, karena kakaknya ini butuh beberapa bulan lagi, baru 18 tahun, makanya mau nggak mau dititipin dulu ke konselor gitu kan. Dengan catatan bahwa nanti setelah beberapa bulan, setelah nyampe umurnya, kakaknya bisa mengajukan take over ke adiknya. Dan tadinya mau adiknya doang yang mau dititipin, tapi kakaknya minta bahwa dia nggak bisa terpisahkan. Nah akhirnya ada yang aneh lah dari konselor ini. Gitu ya. Setelah dia pindah, konselornya agak aneh. Karena ini filmnya masih agak baru ya, kayaknya masih ada di bioskop. Masih ada di bioskop kan, jadi mungkin spoilernya bakal di ending banget. Tapi intinya karakternya aneh-aneh banget, apalagi kan ada bocah yang memang sudah menjadi anak pungut dari konselor ini. Rambutnya botak ya. Dan kalau lihat anak itu, lu udah pasti tahu bahwa ada yang aneh dari anak ini gitu ya. Entah apa yang aneh, nah itu yang itu nanti yang akan kita bahas. Tapi kita bahas. setelah ini akan spoiler nih. Jadi kalau misalnya ngomong spoiler ya jangan nonton live ini atau jangan nonton video ini gitu Yes, ya. karena movie itu kebiasaannya ngobrolin film dan kita pasti full spoiler. Iya, susah. Kita juga belum belajar juga di kelasnya yang bahas film tanpa spoiler tuh Iya, susah. Kita nggak masuk pas bahas itu. Itu sinefil kan. Kita sinefil. Kalau kan sinefil ya. Sinefil. Kita sinefil ya. Sinefil gitu ya. Jadi kalau ngomongin karakternya, menurut gua karakternya yang anak cewek ini kuat banget sih. Kuat. Siapa sih namanya? Aduh, Piper. Hah? Piper, panggilnya Piper. Piper. Oh iya Piper. Piper, panggilnya Piper. Ya buat gue sih ini film yang
ngasih karakternya tuh netral buat gue ya. Nggak dibenci tapi juga nggak lovable banget, sehingga ketika dia muncul tuh dia bisa menciptakan perasaan apapun ke penontonnya buat gue ya. Contohnya di awal-awal kayak pertama kali anak ini muncul, dia kasih kita kesan yang komedik gitu. Dengan disabilitas dia kasih lihat kita dia punya kekurangan tapi dia punya kesan yang komedik. Dia bilang kakaknya ini pedofil nih dia. Gua ketawa sih. Biar dia keterima sama temen-temennya, karena temen-temennya menjauhi dia. Gue masih bingung deh orang kenapa sih suka menjauhi orang difabel, gue bingung kadang-kadang. Iya kan kalau lu enggak ya, kan lu banyak teman-teman difabel ya pasti ya. Beberapa ada. Cuma gue zaman SMP SMA emang lu pernah kalau ada teman difabel lu ngejauhin teman difabel? SD sih iya. SD gue sih iya sih. Karena kita nggak tahu dia tuh beda. Belum belajar ke sana. Udah SMP baru ngerti ternyata dia beda. Ada teman gue SMP yang udah agak wadidaw tuh, ada tuh. Maksudnya difabelnya gimana nih? Mental sih, dia lebih ke mental. Bukan ya, fisik ya. Jadi lagi kelas lagi hening nih. Tiba-tiba dia nyamuk pak begitu. Lagi hening nggak ada apa-apa. Kok lu ketawa sih? Ya aneh lah, pasti kita mikirnya aneh pada saat itu. Respon lu apa ya? Respon gue ya ikut tepuk tangan juga? belajar lagi gitu respon gue. Nggak mungkin belajar lagi lah. Ketawa lah, satu kelas ketawa. Ya. Cuman ya udah belajar kalau dia emang beda gitu loh, nggak yang gimana. Tapi kalau misalnya SMA sih buat gue kayaknya. Iya kalau kayak dia kan udah kayak high school gitu kan. Iya udah high school. Mas gue masih nggak kena, gue ada orang bisa mau mencoba menjauhi difabel, nggak ngerti gue masih. Nggak tahu sih, gue nggak tahu di luar negeri kayak gimana ya. Iya sih. Tapi kalau gue pribadi nih, gue tidak menemukan insting itu gitu. Tidak ada keinginan untuk ini mungkin beda. difabel. Mungkin ada tapi kan bukan bukan berarti nggak. Bukan berarti nggak ada. Iya. Kalau lu nggak pernah ngalamin bukan berarti nggak ada. Kalau lu yang ada nggak? Ada. Dianya sendiri dia yang dia yang dijauhin. Lu yang dijauhin. Gua nggak punya temen. Ini jauhin. Tapi emang lu ada rasa itu kalau misalnya ketemu sama orang difabel lu nggak mau gitu, temenan gitu? Enggak sih, cuma teman-teman gue iya. Temen-temen lu nggak mau? Temenan sama lu, nonton sama lu, teman-teman lu. Kan difabelnya kayak gimana nih? Ada spektrum lah, spektrum. Oh, spektrum. Kalau spektrum beda cerita lah ya. Kalau ini kan fisik soalnya Maksudnya nih. berarti kayak autism gitu. Iya. Kalau fisik juga ada dari SD malah. Nggak bisa jalan dia. Nggak bisa jalan. Nggak bisa. Apa banyak yang ngejauhin, cuma gue sih nggak merasakan itu ya. Cuma emang kadang karena gue doang yang nemenin. Jadi lu yang aneh. Manggil mulu gitu. Oh tapi itu yang spektrum. Iya. Kalau yang lumpuh normal. Maksud gua Kok lumpuh sih? enggak, tadi ada yang lumpuh. Oh, memang lumpuh. Enggak, maksud gua yang lumpuh tapi enggak spektrum loh, ini normal. spektrum. Tapi normal. Berarti kalau yang normal jarang dijauhi lah ya. Iya. Kalau ini lah. Ya. Iyalah, kalau itu mah enggak lah. Karena gue belum ada kenalan yang disabilitasnya tuh fisik. Adanya semuanya selalu berarti yang mental. spektrum gitu kayaknya. Ya begitulah ya. Memang tricky. Ya, memang tricky sih, betul. Ais, udah jangan dibahas itu Two Face itu nggak usah dibahas ya. Itu kan villain Batman kan kalau itu kan nggak boleh dibahas dong itu kan. Gubernur Gotham City ya. Gubernur Gotham City nih ya. Iya, itu sempat ada teman gue gubernur. Iya. Harvey Dent deh. Gubernur Gotham City ini jauhin sama orang-orang makanya jadi jahat kan. Iya. Iya, itu makanya pasti si Piper ini juga banyak yang jauhin. Maksud lu moonwalk lu? Berarti Michael Jackson jadi izinin namanya Kang Kwame ya? Sering-sering bang, jalan mundur bang, nanti rezekinya naik bang. Makanya kalau perhatiin Michael Jackson lagi moonwalk, dia sebenarnya jalan maju, cuman putar badan. Dia itu sebenarnya maju dia, cuman jalannya mundur. Jengjet, jadi jengjet. Oke ya, ini kita balik lagi nih ya ke si Kejauhan. Bringerback ya, kejauhan nih ya, udah mulai spektrum nih, mulai aneh ya. Ya elah judulnya doang gula, dari tadi kagak ada gula-gulanya nih. Kenapa tiba-tiba juga ada tumpeng? Ini kenapa ada tumpeng? Dia dari mana tumpeng? Udah lu, kalau udah jelek itu jangan marah-marah. Makin nggak enak liatnya. Maksudnya gua aja jelek ya? Bukan Kenapa lu jangan marah-marah? Kenapa filmnya jelek? Iya, belum jelek. Ya, film jelek tuh solusinya satu nu. Apa tuh? Popcorn Sumobi. Mana Ini sih? kalau lu makan nu, Hah? pasti jadi nggak enak juga filmnya. Tuh, jelek Filmnya ya. tetap nggak enak. Tapi seenggaknya kita ada hiburan nanti lagi. Seenggaknya kita kenyang aja nu. Gimana ya coba? Mendingan. Rasa barbeque-nya nih enak banget. Bener. Ini kita lihat tumpeng jadi berasa tumpengnya langsung ya. Oke kan, jadi kalau mau nonton film yang jelek, pastiin pakai Sumobi nih buat masukin ke mulut lu. Iya. Oke ya kalau gitu ya. Oke lah. Oke.
Ada rasa jagung, karamel, barbecue. Langsung aja dicek dari link yang ada di deskripsi abangku. Respect. Jadi kalau bahas ke filmnya lagi ya, gue ngerasa dia direkturnya tuh mencoba untuk menyisipkan beberapa jokes ya ke mereka karakter. Iya, Apalagi tetap dibikin lucu-lucu dikit. kakak adik ini dibikin sedikit lovely, sedikit ada jokesnya supaya kayaknya karena kadar mengganggunya buat gue ini udah top banget sih. Ini udah to the max buat gue. Gue tuh udah sampai ngomong kasar sekasar-kasarnya. Bini gue sampai keluar kamar sampai nanya kenapa lu. Tapi lu mesti tahu bahwa dia pengecut banget ya. Ya gue nggak bisa gue liat darah gitu, gue nggak nyaman banget gitu liat darah, liat sesuatu yang kayak ada luka gitu dikorek-korek. Ayo. Karena banyak scene-scene mengganggu ya. Tapi kerennya film ini Banyak tuh banget. menurut gua dia tuh menyatukan apa ya, dua perasaan gitu. Kayak lu tetap dibikin light dengan hubungan kakak beradik ini gitu ya. Iya. Tapi di sisi lain kayak lu tahu bahwa ini ada yang salah gitu dari Iya. rumah dan orang ini. Dan gitu. ketika dia mulai masuk rumahnya kita bertanya kira-kira apa ya yang salah. Iya, karena lu dari awal pun udah tahu bahwa ada sense yang salah nih. Walaupun sebetulnya di opening film ini kan dikasih lihat ya klip dari handycam itu. Ya. Cuma kita belum tahu tuh ini apaan nih Iya, maksudnya. yang gua ngeh itu adalah tanda lahir di mata. Jadi kan anaknya itu yang di handycam itu punya tanda lahir di sini. Nah, ketika anak yang botak ini balik badan, dia punya Sama tanda juga. sini juga. Pasti ada sesuatu nih antara anak ini yang tadi di handycam atau apa nih Ya, gitu tadi kan loh. malaikat ya. Ya. Malaikatnya iblis ya. Jadi sebenarnya premis lengkapnya adalah si ibu ini sebagai konselor ini ceritanya ingin menghidupkan kembali anaknya yang sudah mati. Iya. Dan anaknya kebetulan buta juga ya ceritanya ya. Buta juga dan kebetulan si Piper juga mengalami kebutaan gitu kan. Tapi caranya menghidupkan anaknya ini adalah harus dengan ritual, yaitu mematikan si Piper ini dengan cara yang sama seperti pas anaknya mati. Jadi makanya dia nunggu hujan ya. Dan dia harus makan mayatnya kalau nggak salah ya. Ada makan bagian dari mayatnya nggak sih? Enggak ya? Itu karena si botak udah terlalu lapar. Oh, oke. Jadi botak kan udah nggak bisa dikontrol nih, si botak nih udah lapar banget dia. Jadi makanya disuruh makan anaknya dulu gitu. Makanya dia kan agak teriak-teriak tuh pas anaknya dimakan kan. Oh iya. Sebenarnya hujan ini memang agak tidak bisa terlalu diprediksi ya. Iya. Kalau misalnya kayak ramalan cuaca kita kan ternyata anjing terik nih. Iya. Maksud gua delay tuh jadinya. Jadi nggak jadi. Ritualnya cancel. Keburu gede Piper, ya kan keburu kawin. Maksud gua Masa keburu kawin aja. nggak jadi katanya. Ya. Anjing. Kamu pulang kering, kamu pergi lagi hujan nih. Iya. Ah, Kalau engkonya inisiatif, kolamnya direnov, jadi lapangan golf mini. Jadi nggak jadi, nggak ada kolamnya dong hilang. Tapi gue nggak ngerti ya kenapa dia harus ngebunuh karakter kakaknya ya. Maksud gue ini berasa kayak ngilangin lovely-nya gitu. Ketika dia putusin untuk ngebunuh kakaknya kayak, wah gue udah nggak punya empati lagi nih untuk ngikutin cerita ini. Karena menurut gue yang aktif itu kakaknya. Kakaknya kita tuh mencoba nge-solve misteri. Iya, gue tuh bersimpatinya tuh ke kakaknya yang selalu difitnah dan di-framing kayak ayahnya gitu. Yang dia adalah abuse, make, ada potensi-potensi kayak akan jadi orang Kekerasan jahat juga. gitu lah ya. Jadi gue simpatinya sama kakaknya, tapi kakaknya itu dibunuh dengan gitu aja gitu loh. Jadi sayang aja sih buat gue. Dan memang scene-scene menjijikan itu banyak ya. Lu bisa lihat bocah gigit meja ya. Itu sih yang paling gue teriak sih. Gue sampai teriak sampai. Untung tuh keluarga agak sederhana. Kalau orang kaya kan meja dapurnya marmer. Gue kayak, gitu. Aduh, nggak copot nih kayu. Untungnya agak susah dikit ya. Iya bener juga. Coba kalau kayak marmer gimana? Iya. Coba dapurnya Gordon Ramsay, nggak bisa digigit ya kan? Orang batu alam. Nggak bisa ya. Tapi itu gila banget menurut gue ya, karena itu udah scene gigit pisau aja. Iya, itu yang itu gue sampai juga sampai. giginya sama bibirnya kepotong. Aduh, coy. gue sampai ngilu banget liat itu. Gila coy Ampun. itu sinting menurut gue ya. Dia juga makan kulitnya sendiri. Iya, Fuck, nggak sanggup gua. Dan sintingnya juga ada di mana ibunya ini nonjok Piper ya. Iya. Itu lucu banget anjing. Gue pas liat ketawa gue. Iya, itu juga mungkin titik komedi juga ya kayaknya gue rasa ya. Maksud gue lagi iya, terus gua lari. Untung gak kesandung maksud gue. Karena larinya agak kenceng gitu. Kalau kesandung gimana coba? Padahal bunyinya juga. Jajar gitu gimana? Apa kabarnya? Adau. Gila ya. Tapi scene-scene-nya mengganggu banget gitu. Kayak tiap malam lu tahu bahwa something wrong gonna happen gitu. Kayak Iya. tiba-tiba lu ngencing terus kencingnya ditumpahin ke Iya, ke kakaknya kakaknya, gitu iya. kan. Itu gila sih scene-nya menurut gua. Dia cukup tuh sebenarnya gila mau sih. bikin
mau bikin matanya Piper itu bertanda biar sama kayak anaknya apa enggak sih? Enggak, cuman biar berantem tuh, biar paginya ada konflik. Oh, mau nge-framing doang ya? Dia mau framing doang, karena kan dia langsung buka tuh ceritanya bahwa kakaknya pernah mukul dia juga dulu kan, gitu kan. Dan keren sih, kayak ada kode-kode grapefruit menurut gua. Itu tuh kayak lu nggak perlu kasih tahu seberapa dekat mereka berdua gitu, bahwa mereka udah punya Iya, dengan safe dia mode punya sendiri gitu dia ya. punya kata-kata yang cuma mereka berdua cuma ngerti mereka doang. berdua yang ngerti gitu. Itu menandakan emang mereka tuh udah Grapefruit deket gitu. Udah deket gitu. Itu benar-benar langkah yang tepat untuk menggambarkan mereka tuh deket tanpa harus kasih tahu mereka tuh deket gitu. Karena waktunya terlalu singkat ya Benar. untuk bisa bikin mereka sedekat itu gitu. Nah, Karena makanya buat gue mereka tuh udah klop satu berdua, tapi satu di langit tuh gue jadi udah males untuk ngikutin lagi. gue sih ngerasa di fase terakhir itu kayak emang terlalu terburu-buru sih. Kayak semuanya terlalu cepat gitu. Kayak pas si konselornya satu benar. lagi datang tangannya berdarah, kan lu masih bisa beralasan bahwa itu mungkin diserang sama anaknya gitu kan. Iya. Tapi lu malah memilih untuk buka semuanya gitu. Jadi kayak terlalu banyak hal yang di fast forward sih di ending sih. Kayaknya ini adalah efek dari penulisan ketika lu nulis tuh solving problemnya di ending semua gitu. Iya. Karena seharusnya sebaiknya memang kalau lagi nulis tuh udah pikirin nih masalah, ada banyak masalah, jangan sampai lu tumpuk semua masalahnya di sequence 7, sequence 8 gitu. Kayak baiknya lu cicil dulu di sequence 5, sequence 6 Iya, gitu. memang di end sequence tuh jadi berasa kayak sebenarnya film tuh nggak terasa ya, Wel. Maksud gue cepet banget lah gitu berasanya. Dan emang ternyata menurut gue sih durasinya kependekan aja, 1 jam 47 menit gitu kan. Kayak belum bisa ngedeliver semua konfliknya gitu. Kayak Tapi baru naik turun nih. Dan udah gitu dia juga memutuskan buat tidak ada jump scare juga. Sebenarnya itu jadi salah satu hal positif. Tapi satu sisi karena ini filmnya tidak panjang, jadi gua nggak ngerasa ini film horor yang cukup kuat untuk Bener, nggak cukup intens. bukan film horror thriller yang bisa menggambarkan horror thriller yang baik gitu jadinya. Nggak cukup intens aja. Kalau lu ngomongin X gitu kan, A24 juga itu kan intens banget tuh. X itu dari tengah film sampai ending tuh ngeri aja gitu di film. Sampai dibeli Elon Musk katanya kan itu. Itu SpaceX. Goblok. Anjing. Itu roket. Kan Twitter X sekarang. Kira SpaceX. Gue pikir intelektual lu lebih tinggi dari X Twitter. Tapi gua anjing. tahu satu SpaceX itu. Iya. Gitu sih. Jadi buat gua, tapi ini tetap adalah salah satu film thriller horor yang kayaknya cukup bisa mengisi di quarter ini, karena belum ada so far film horor yang kuat banget lah. Mungkin ada salah satu Nosferatu ya. Nosferatu juga cukup kuat gitu ya. Tapi sama yang tadi ya, yang Cinderella. Nosferatu spin-off tuh itu. apa remake ya? Nosferatu ya? Ya kan udah lama banget tuh. Terus ada lagi. Oh, oke. Nah, jadi itu Apa cukup tadi kuat. Cinderella apa? Yang Cinderella spin-off-nya. itu. Oh iya, Ugly Ugly Stepsister. Stepsister. Itu juga lumayan Tapi thrilling. kayaknya sih film horror terbaik tahun ini gue rasa jatuhnya ke Snow White sih kayaknya. itu Unbeatable gue rasa sih. ya itu film jelek sih memang ya. Itu termasuk film jelek ya, Bukan film fantasi bukan ya. Film jelek. Itu film jelek ya. Tapi yang kita tunggu tentunya di tahun ini adalah Conjuring terakhir. Iya. kan? Conjuring lumayan worth it buat ditungguin sih. Jadi lumayan nge-build up dengan Bring Her Back. Sebenarnya gua berharap ini film bisa jauh lebih bagus daripada ini, karena kayaknya cukup, kalau nggak salah nih yang bikin Talk to Me juga kalau nggak salah. Oh ya? Yang tangan itu, lo inget Ya, ya, tahu, tangan salaman itu, setahu gue ya, seingat gue ya. Jadi gue berharap sebenarnya lebih intens dari yang ini, cuman sayangnya jadi terlalu light. Buat gue pribadi, ini film terlalu light. Kalau dia kan udah sampai ngomong jorok, kalau buat gue terlalu ringan. Treatmentnya sih, buat gue sih treatmentnya oke banget, tapi ceritanya sayangnya nggak mendukung aja gitu. Karena bocahnya Penulisannya. si botak juga ujung-ujungnya bisa keluar dari lingkaran juga. Di ending bisa keluar sendiri nih. Iya kan, aneh banget sih. Makanya lain kali mah jangan pakai cat putih gitu. Tembok Ya, harusnya. tembok dong Udah harus harusnya. tembok. Iya udah harus tembok. Jadi semuanya nggak bisa keluar. Iya, juga. jadi win-win solution. Win-win solution gitu. Lu loh. siapin tangga 1, bisa dipasang sama dicopot. Iya, Gitu. Masang cat gitu hujan ya luntur, Pak. Bener, hujan luntur. Ini sama kayak kemarin pabrik gula yang dilingkarin garam. Bener, pabrik. Saya bilang mah harusnya pabriknya langsung udah ame galon-galon garam gitu. Atau lu di truk garam isinya. Ini garam cuma Di setipis sana. yang ditiup hilang, Pak. Iya, buat Gimana apa lu sih? gitu. Ya, kadang-kadang logika film horor kan seperti itu. Tapi buat gua ini enjoyable movie. Scene-scene gendeng-gendengnya dapat semua. Caranya itu kan identitinya A24 ya. Iya. Scene-scene mengganggu gitu kan. Nah, mengganggu dapet gitu menurut gua. Jadi ini sih kalau buat gua Bring Her Back mungkin 7,5 lah. Gua masih untuk ya, A24 ya. Gua 7 sih, karena memang secara eksekusinya itu memang baik banget gitu, bagus banget. Walaupun ya tadi lagi ya balik lagi ke ceritanya yang
kadang-kadang nggak menggambarkan E24, Iya. ya tapi ya secara eksekusi ya E24 banget. Soalnya menurut gua seruan Tapi heretik jadi. anehnya gue nggak ngerasa gambarnya ngeganggu loh. Memang enggak. Aneh ya, maksudnya warnanya nggak ngeganggu komposisi gitu. ngambil shot Iya kayak drama family Iya, gitu, fun gue aja berasanya gitu. gitu, nggak berasa keganggu gitu. Gua Aneh sih kalau ganggu sebenarnya. kalau lagi malam aja sih sebenarnya. Iya itu iya. Karena mereka ngasih ambience yang udah tipikal horor. Tapi kalau siang tuh berasanya kayak ini kayak film kayak drama aja gitu, drama keluarga gitu. iya kayak gradingnya kayak modern family gitu, berasanya kayak iya. kok fun banget gitu gradingnya nggak dibikin. Soalnya comfy banget ya, kayak coklat Iya, gitu iya. kan, banyak kayu. Terus di shot-shot awal juga gue ngerasa kayak sayang banget ya, kayak gue gak ngerti ini budget atau gimana, tapi kalau lu perhatiin Dok, di scene awal pertama kali si Piper tuh keluar tuh gambarnya itu terlalu bokeh belakangnya itu. Oh, iya, iya. Jadi kita nggak dapat informasi apa-apa tentang apapun di sekitar dia gitu. Mungkin itu ini kali menunjukkan apa visionnya Piper kali. Karena Oh kan dia nggak iya, bisa melihat jauh. mungkin kan. ya, mungkin itu salah satu gambaran kali ya, Mungkin, benar-benar. iya. Oh keren juga kalau memang iya begitu. Iya kan? Soalnya emang Gua yang nggak nyampe berarti. soalnya blur banget kan. Iya, di awal tuh blur banget. Ya itu sih kalau lu juga 7 berarti. 7 gua. Ya, itu dia obrolan kita untuk Bring Her Back ya. Iya. Ini masih ada di bioskop, lu masih bisa tonton. Silakan. Tapi gua nggak tahu pas ini tayang apakah sudah terlalu late untuk lu pada nonton, tapi lu bisa coba cari-cari lah. Kalau memang tidak ada ya mau tidak mau Anda harus beli Blu-ray-nya atau berlayar di laut lepas ya. Iya, dan itu bukan tanggung jawab kami ya tentunya. Iya, tentunya bukan tanggung jawab karena itu informasi sudah terlalu publik. Iya. Terima kasih semuanya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Follow kita di @_moview. Kalau lu pada mau lihat keseharian kita, Manu sebagai tim BTS-nya Hahak, silakan langsung follow Manuel gitu ya. Gak ada, gua gak ada update apa-apa di gua. Kasian banget sih. Males. Repost ting doang lu. Iya, itu doang paling. Ya udahlah, Sampai jumpa ya. sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Jalan pulang lu namanya. Kenapa? Gue penasaran tuh film anjing mau kemana sih? Ada apa sih tadi? Cabut susuk apa? Aduh lupa. Susuk apa sih? Indomilk guys, susuk Indomilk.